Oleh karena itu, ketika terjadi zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah, zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah menjelang sholat subuh, ini disaksikan pertama kali oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat ini baik, ya zikir baik kan, di masjid lagi berjamaah, menunggu sholat lagi, kan kebaikan di atas kebaikan. Tapi Abu Musa al-Asy'ari terbentengi oleh satu manhaj, maka ada pertanyaan di diri beliau, kalau ini baik, kenapa tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Abu Musa al-Asy'ari baru melihat sekali itu, ada zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertahlillah 100 kali, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100, dengan memakai kerikil. Itu pertama kali. Sebelum itu nggak pernah ada. Maka Abu Musa mengatakan dalam hatinya, kalau ini baik, kenapa para sahabat tidak ada yang melakukan? Berarti nggak baik. Nah, cuman karena ada yang lebih alim dari beliau, maka beliau belum berbuat. Beliau melapor kepada Habrul Ummah, Turjumanul Quran, yaitu Ibnu Mas'ud. Kan yang di Kufah, sahabat yang di Kufah itu Ibnu Mas'ud, tadi Abu Musa al-Asy'ari, terus Ammar bin Yasir. Ada 3 sahabat yang dikirim ke Kufah. Begitu Ibnu Mas'ud datang, ini sebuah akhlak yang dicontohkan oleh Abu Musa, ya. Abu Musa tidak mengetuk rumah Ibnu Mas'ud, tapi menunggu di luar. Ini adab terhadap orang yang alim. Begitu keluar, diceritakan bahwa barusan ada kejadian, mereka ada orang zikir berjamaah, beramai-ramai, dipimpin oleh satu orang. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud demi melihat mereka ini zikir berjamaah? Langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Lihat, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, tapi kalian telah berani-beraninya merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah sebuah video yang beredar, yaitu seorang tokoh dai salafi wahabi yang bernama yaitu Abdul Aziz Muhtaram. Ini Abdul Aziz Muhtaram ini memberi sebuah narasi sejarah tentang asal muasal zikir berjamaah yang pertama kali dilakukan. Ya, sebuah sejarah bagaimana Abu Musa al-Asy'ari ini sangat murka dengan adanya orang yang mengadakan zikir berjamaah, ya, termasuk diantaranya yaitu Ibnu Mas'ud. Kemudian zikir berjamaah ini karena dianggap sesat kemudian dibubarkan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh dai salafi wahabi ini patut kita pertanyakan. Ini narasi tentang cerita ini belum jelas kebenarannya, belum ada sumbernya. Nah, ini jadi belum bisa kita pastikan kebenarannya. Apalagi kita tahu dai salafi wahabi ini kebanyakan adalah mereka berdusta. Ya, mereka banyak berdusta, mengatakan mengatasnamakan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, ini betapa jahatnya kelompok salafi wahabi yang kerap melakukan kedustaan demi untuk menyebarkan dakwah,
dakwah yang dibalut dengan kedustaan untuk mencari pengikut, untuk menyesatkan manusia. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh dai Salafi Wahabi. Jadi tidak jelas sumbernya dari mana ini, maka kita tidak kemudian dengan begitu saja meyakininya. Kalaupun misalnya seandainya memang ada sejarah yang seperti itu, maka kita kembalikan kepada fakta yang ada bahwasanya zikir berjamaah ini ada dalilnya. Sudah ada di era Rasulullah SAW, di mana ini ada banyak hadis yang meriwayatkannya tentang pandangan para ulama tentang kebolehan zikir berjamaah. Maka di sini jadi kita pahami bahwasanya dai Salafi Wahabi yang bernama Abdul Aziz Muhtaram ini tidak mengetahui atau tidak paham tentang dalil zikir berjamaah, termasuk zikir menggunakan kerikil. Nah, ini akan kita bantah, akan kita tunjukkan tentang dalil zikir berjamaah. Nah, ini ada banyak dalil yang menjelaskannya. Yang pertama, ini ada sebuah hadis qudsi. Ini diterangkan Allah Ta'ala berfirman, "Aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Dan jika ia menyebutku secara berjamaah atau dengan suara keras, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah hadis yang memang hadis pilihan, yang tentunya sudah diyakini validitasnya, diyakini kesohihannya. Kemudian dalil tentang zikir berjamaah, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, "Berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian." Ini hadis riwayat oleh Tabrani. Kemudian masih butuh lagi dalil zikir berjamaah, ya kita tunjukkan. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu terjadi pada zaman Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain, "Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berzikir yang keras itu." Nah, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dai Salafi Wahabi yang bernama Abdul Aziz Muhtaram ini sangat disayangkan sekali karena tidak tahu tentang dalil berzikir menggunakan kerikil. Ya, jadi menggunakan kerikil ini bisa kita kiaskan dengan zikir menggunakan tasbih. Ya, karena ada kemiripan, artinya menggunakan benda atau alat yang lain, tidak langsung menggunakan jari-jari. Karena kita tahu baik menggunakan biji tasbih, menggunakan kerikil, menggunakan jari tangan, ini semuanya diperbolehkan. Karena pada intinya menggunakan kerikil, menggunakan biji tasbih juga masih menggunakan tangan. Ya, tidak menggunakan mulut, tidak menggunakan kaki, tapi tetap menggunakan tangan. Intinya sama saja, juga menggunakan tangan. Nah, ini dalil yang harus diketahui oleh dai Salafi Wahabi yang kerap menuduh bid'ah atau sesat tentang zikir berjamaah menggunakan biji tasbih atau kerikil. Nah, ini harus diketahui oleh semua dai Salafi Wahabi agar terbuka pengetahuannya, jadi tidak fanatik kemudian tidak berpandangan sempit, ya, sehingga agak ekstrim dalam beragama. Nah, ini diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya bahwa dia bersama Rasulullah pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan itu memegang biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Lalu Rasulullah bersabda, "Aku akan memberitahu dirimu hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan atau lebih utama dari menggunakan kerikil ini." Nah, jadi menggunakan kerikil untuk membaca sesuatu. "Bacalah Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk langit, Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk bumi, Maha Suci Allah sebilangan makhluk antara langit dan bumi, Maha Suci Allah sebagai Sang Khalik, segala puji bagi Allah seperti itu pula bilangannya. Tiada Tuhan selain Allah seperti itu pula.
Allah Maha Besar seperti itu pula, dan tidak ada upaya dan kekuatan selain dari Allah seperti itu pula. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah beberapa dalil. Tentunya akan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW tentang kebolehan zikir bersuara keras maupun zikir juga menggunakan biji tasbih atau kerikil. Intinya kita juga lihat keadaan bersifat kondisional zikir itu ya. Boleh menggunakan suara keras, boleh menggunakan suara lirih ya. Jadi bagaimana kenyamanan kita. Kalau dirasa itu memang mengganggu, ya kita dengan menggunakan suara lirih. Tapi kalau misalnya di situ sebagai bentuk sama-sama majelis yang bersama, maka sah-sah saja kemudian dipimpin atau dipandu oleh seorang imam yang itu melantunkan zikir dengan suara keras. Ya, artinya kita sangat lentur dalam memahami hukum. Kapan suatu saat kita menggunakan zikir suara keras, kapan suatu saat dalam kondisi tertentu kita zikir menggunakan suara pelan. Nah, begitu mudahnya kita adalah melaksanakan syariat Islam. Hendaknya kita jangan sangat ekstrim, hanya mengetahui satu pandangan atau mengambil satu pandangan, mengamalkan satu pandangan, kemudian kita juga menentang pandangan yang lain. Artinya menyalahkan pandangan yang lain. Ini orang yang tidak bijak sehingga pemahamannya sangat sempit, sebagaimana para dai salafi wahabi. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, apa yang dikatakan oleh Abdul Aziz Muhtaram tadi, bahwasanya apa yang tidak dilakukan oleh di masa Rasulullah itu mesti sesat, maka kapan itu juga bisa kita balik. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh dai salafi wahabi yang memang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Contoh yang gampangnya apa? Seperti dai salafi wahabi ini yang menggembar-gemborkan tentang Tauhid, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jelas itu adalah otomatis itu amalan bid'ah. Tidak ada contoh, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.